Baik, kita lanjutkan. Mbak Wiwi menyambung tadi diskusi di segmen sebelumnya bahwa tapi masyarakat juga punya kekhawatiran, ada trauma lah yang tiba-tiba bisa sah aja. Undang-undang kilat itu terjadi juga loh. Ada momen-momen seperti itu. Bagaimana pertimbangan, seberapa besar pertimbangan suara rakyat untuk wacana ini, karena kekuatan di DPR bisa terjadi nih wacananya. Iya, selain DPR kan ada civil society. Jadi kalau menurut saya kita tidak bisa menafikan begitu saja seolah-olah civil society kita ini lemah. Tidak. Buktinya yang lalu itu uji nyali kan. Dan ketika masyarakat marah gitu ya, baru DPR mempertimbangkan. Maka berhentilah untuk mengubah. Tapi jangan sampai marah kan ya. Kita maunya kan DPR mempertimbangkan jangan sampai marah gitu. Tidak. Kalau kita positif ya, bahwa Pak Prabowo itu orangnya frankly speaking, open gitu ya, transparan dan maunya akuntabel. Dan itu menjadi modalitas dan kepercayaan masyarakat, khususnya menuju 5 tahun ke depan, 100 hari ke depan ini kan gitu. Oleh karena itu, kalaupun gitu ya, wacana yang sudah disampaikan oleh Pak Prabowo itu ingin ditanggapi dan sebagainya, menurut saya kita menanggapi secara proper. Tidak dengan kusut gitu ya. Artinya apa? Ini harus menjadi satu langkah untuk memastikan bahwa semua pemilu kita itu berkualitas nantinya. Bukan poco-poco lagi, bukan justru kita setback. Ini tadi Bang Deddy saya menyampaikan bagaimana peran partai, bagaimana partai itu harus punya kedaulatannya, hak otonomnya. Tadi mohon maaf mungkin. Tadi saya salah nangkapnya tadi. Jadi benar ya, karena begini, ini problem kita adalah bahwa kita ini kan harus melangkah maju. Kan ini yang paling penting dari semua essence perjalanan kita ini. Jangan dong ditarik mundur lagi ke belakang. Misalnya nih, kemarin tuh ada statement Pak Mendagri, asimetrik. Dengan membawa contoh DKI dan Jogja. Masa ngambil contohnya dari yang khusus gitu kan, kebalikan nih. Yang khusus cara berpikir yang salah itu Pak Mendagri gitu loh. Karena kan DKI dan Jogja itu kekhususan karena sejarah kita. Ya kan, kalau DKI karena karena ibu kota. Aceh sebagai Nanggro itu karena konflik kita. Papua juga demikian. Masa yang khusus-khusus ini yang kemudian dijadikan benchmarking? Salah itu Pak Mendagri. Jangan dong. Jangan Pak, salah itu. Pikir tuh. Soal kemudian statement dari untuk Mbak Deddy juga menyampaikan bahwa ada sampaikan bahwa demokrasi asimetris. Mbak, ini benar nggak sih ada demokrasi asimetris langsung dan terwakilan? Cocokkah di konteksnya nggak begitu. Jadi memang kan kalau kita lihat di konstitusi kita ya, kekhususan dari tadi yang namanya DKI Jakarta, DKI sekarang masih ibu kota loh karena belum ada Kepres ya. Kemudian tadi yang disebutkan oleh Bang Deddy itu semua diatur di konstitusi kita sebagai daerah-daerah yang memang diatur secara khusus. Nah, tapi simetri atau asimetri itu bukan cara menganalisisnya. Kita kembali harus kepada apa yang disebut cita-cita reformasi. Pertama soal desentralisasi, itu cita-cita reformasi loh. 6 tuntutan waktu itu dari mahasiswa. Setelah itu ada pasal 18B juga menyatakan seperti itu. Walaupun kemudian dikatakan secara demokratis, pada 2004 sebenarnya Mahkamah Konstitusi sudah bilang yang namanya demokratis adalah dipilih secara langsung. Nah, jadi itu jangan direduksi lagi. Kita bahwa kembali demokrasi kepada, juga ada yang namanya demokrasi diwakilkan, itu nggak ada. Sesuai dengan MK langsung. Jadi demokrasi simetris asimetris tuh kita bisa perdebatkan lagi deh. Soalnya demokrasi buat episode minggu depan ya. Lanjut ya maksudnya. Baik, Bang Andre silakan. Saya rasa jadi gini, kita tidak usah berprasangka yang kemana-mana. Yang jelas pidato Pak Prabowo ini menurut saya ini baik ya. Ini menjadi bahan kita untuk melakukan evaluasi secara menyeluruh proses pilkada yang kita lakukan ini. Nah, ini sebenarnya ini trigger ya pidato Presiden Prabowo ini menurut saya. Apakah nanti kita sepakat pilkada tetap langsung ataupun nanti melalui DPRD, ini menjadi bahan perdebatan kita nanti. Nanti kan kita akan undang nih, pasti tidak akan ada mungkin Mbak, saya mau tegaskan Mbak Afi, tidak akan mungkin nanti pembahasan undang-undangnya kilat Mbak Afi. Semua akan diundang. Komitmen itu supaya kemudian reaksinya, suuzonnya nggak terlalu banyak. Mungkin dong. Gitu ya. Ada Bang Deddy Sitorus di Komisi 2. Gitu loh. Tapi nanti ada Aryo Bimo loh. Betul. Ada Aryo Bimo loh Wakil Ketua Komisi 2. Ada di Sitorus Macan Parlemen di Komisi 2. Nggak mungkin pembahasannya akan. Kalau saya jadi ikuti saja perjalanan evaluasi di Komisi 2. Jadi intinya, tapi sebentar Bang. Tapi yang pasti, apapun keputusan kita nanti, apakah langsung atau melalui DPRD, pilkada ini harus kita evaluasi secara menyeluruh ya, mulai soal anggaran maupun bagaimana pelaksanaan ke depan.
jangan sampai kita menghabiskan uang begitu besar. Oke, baik. Itu Terima penting kasih itu. banyak. Terima kasih banyak. Mbak Dedi, kita harus closing. Kita sambung di diskusi lainnya. Bang Dedi, Mbak Bivitri, terima kasih banyak. Mbak Wiwi dan Mbak Andre, terima kasih atas diskusinya pada malam hari ini. Dan pemirsa, sistem pilkada langsung masih jauh dari sempurna. Namun, jika terlalu tergesa-gesa atau bahkan memaksa wacana DPRD kembali memilih kepala daerah, kemunduran demokrasi menjadi ancamannya. Jadi perlu kehati-hatian melihat permasalahan dan cermat menentukan solusi mengawal langkah pembangunan bangsa ke depan. Yang perlu dijaga adalah memastikan demokrasi tetap menjadi milik rakyatnya, bukan segelintir elit politik semata. Saya Afin Malik undur diri. Selamat malam. Sampai jumpa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.